sosial media sekarang itu kan foto, mengkuliti kehidupan orang gitu kan ya. Yang seakan-akan tuh seluruh dunia hidupnya kayak orang ini gitu. Terus kenapa gue enggak gitu, kayaknya menurutku yang agak mengerikan kan di situ ya. Nah, kalau melihat kalian di umur 20-an waktu itu dengan anak-anak yang umurnya 20-an sekarang gitu ya, ada konteks yang berbeda gitu nggak? Yang itu ikut mempengaruhi pertemanan gitu ya? Maksudnya kalau saya lihat anak saya misalnya gitu ya, pressure dari sosial media gitu, itu kan tinggi banget gitu ya. Jadi mungkin FOMO-nya jadi semakin teraktivasi gitu ya, jadi sering gitu ikut-ikutan gitu. Nah, apakah di waktu kalian 20 itu hal yang sama memang sudah terjadi atau memang ada konteks yang berbeda nggak sih dengan sekarang dan 10 tahun yang lalu gitu? Oke, jadi anak 20-an sekarang lebih susah ya. Pasti. Selain biaya hidup meningkat, gaya hidup tinggi, ya itu tadi sosial media gitu ya. Mungkin nggak semua orang kan juga nyaman dengan dirinya, terus support sistemnya oke gitu. Sama aku inget sih kayaknya mungkin waktu umur 20-an tuh punya kayak mentor role model gitu. Jadi role model ini yang ya ini bisa positif bisa negatif gitu ya. Karena kan ngelihatnya ke yang lebih jadi role model ini. Jadi kalau waktu itu kebetulan dapat mentornya nuntun gitu ya bener jalannya gitu. Tapi ya aku lagi mikir kayak kalau dia salah mengidolakan kan karena fase-fase itu masih ngelihat orang banget dan udah nggak ke orang tua mungkin kali ya kalau seumuran gitu, jadinya bisa ngaco gitu. Tapi ya berat sih kayaknya jadi anak umur belasan, 20-an sekarang tuh mahal. Dulu nggak pressure-nya nggak setinggi itu ya, walaupun tetap tadi kan was-was. Iya. Paling dulu kan Friendster juga nggak terlalu bisa pamer ya, fitur terbatas. Iya, dan nggak ada yang di Friendster kan cuman ini doang ya, opini dan pikiran doang ya, kayak testimoni gitu kan. Jadi sosial media sekarang itu kan foto, mengkuliti kehidupan orang gitu kan ya. Yang seakan-akan tuh seluruh dunia hidupnya kayak orang ini gitu. Terus kenapa gue enggak gitu, kayaknya menurutku yang agak mengerikan kan di situ ya. Sementara kalau dulu kan pressure kita cuman anaknya tante A, anaknya tante B gitu kan, yang ngebanding-bandingkan gitu ya. Kan? Yang banding-bandinginnya apa sih? Orang tua gitu ya. Abis dapat ranking 1 gitu kan, kayak tante ini anaknya masuk kedokteran gitu, yang ini anaknya IPK-nya 3,9 gitu. Nah itu kan tipis ya, maksudnya yang dibandingin itu cuman ya emang sama-sama kuliahan yang ini gitu loh, kayak dan gak sering gitu kan. Kebanyakan maksudnya momen-momen kayak gitu kapan sih, paling setahun 2-3 kali gitu, lebaran apa segala macem kan. Tapi kalau sekarang kan use every day gitu kan, dan di si apps-nya juga mempola untuk lo lihat itu terus gitu. Tanpa sadar kan terus gitu. Once lo lagi stres sama badan yang gak bagus gitu, terus ngelihat orang nge-gym gitu, lalu fit lo seminggu penuh akan dipenuhi dengan body goals misalnya kayak gitu. Terus yang kayak mungkin dan segala jenis rupa urusan orang sampai ke dalam-dalam itu kan bisa tampak ya. Dan konten gitu, dan disajikan dengan sadar gitu kan. Jadi seakan-akan semua orang tuh harusnya hidupnya kayak Mbak Imong gitu. Semua orang hidupnya harus kayak Raffi Ahmad gitu kan. Jadi preferensi sosial medianya gitu ya. Iya dong. Puji gue tahu nih. Sampai panci aja jadi masalah sekarang. Apa sih yang lu tonton? Ada bro, sekarang ada panci-panci Le Creuset gitu. Kok iklannya stand cookware doang. Kita beli Supra.
Udah puas tapi ya. Alhamdulillah ya. Panci 100.000 senang. Oke. Ya. Ternyata diamati juga ya oleh teman-teman. Nah, kalau dengan pengalaman yang sudah melalui melalui 20-an gitu ya, apa sih yang mungkin bisa disampaikan gitu ya ke teman-teman muda ini, sama pendengar kita? Memang sebenarnya YXZ itu tuh fokusnya memang ingin mendukung teman-teman muda itu ya, karena menyadari betapa lebih kompleksnya gitu yang mereka hadapi gitu. Ya. Ada nggak yang mungkin bisa I think ini ya, sadari bahwa you are worthy gitu. Siapapun circle temenmu gitu, siapapun orang tua, sekolah di mana gitu. Kayak ya kita ini diciptakan memang ada purpose-nya gitu dan bagus gitu. Jadi apa ya? I think I can feel gitu ya, anak-anak sekarang tuh memang lebih berat gitu untuk tekanan dari lingkungannya, ada pressure apalagi yang lagi pandemi kayak gini mungkin lebih susah ya ketemu orang secara real gitu, pasti fatigue banget kan ketemunya semuanya virtual. Jadi ya sadari nilai diri gitu, bahwa you are worthy gitu. Kak Putri? Jadi nggak perlu dikomplitin dari mana-mana gitu. Dalam banget ya. Gue langsung kayak pengen cari quote di Insta, di Google. Gimana Kak Putri? Mungkin Kak Putri bisa melihat mungkin waktu umur 20-an itu gimana sih caranya kita tuh sudah mulai tahu apa yang diinginkan gitu ya. Kalau aku lihat Putri kan nampaknya sedari muda pun kayaknya sudah mulai yakin gitu, walaupun kemudian tetap dipupuk sampai 30-an gitu. Tapi ada nggak pengalaman dulu yang mungkin bisa di share ke teman-teman muda ini untuk jadi lebih percaya diri atau ya yakin dengan diri sendiri itu gimana sih? Mungkin jangan ini ya, living in a rush gitu. Jadi ya cukup aja gitu, maksudnya santuy aja, maksudnya ku yakin ku akan sampai gitu. Kalau main gitar gue. Maksud gue apa ya ini yang mau gue sampein? Jadi nggak usah buru-buru gitu ya. Maksud gue setiap orang tuh punya pace-nya gitu kan, masing-masing. Kalau kata suaminya Cici kan ada yang seperti kura-kura jalannya lambat gitu kan, ada yang seperti kelinci jalannya cepet banget tapi mati gitu. Matinya cepet. Yang kura-kura jalannya lambat tapi bisa sampai 100 tahun gitu hidupnya. Nah jadi kalau menurutku sih semua orang tuh punya pace-nya masing-masing. Bersabar aja gitu. Kalau misalnya yang umur 17 tahun udah tahu mau apa, udah mulai ngejalanin bisnis, lalu bisnisnya udah sukses, Instagramnya udah sekian KKK gitu, good gitu kan. Tapi yang sampai sekarang masih galau-galau, goler-goler, bingung mau ngapain in the future gitu, ya nggak apa-apa gitu ya, lu cari aja terus gitu. Maksudnya nggak usah ngerasa bersalah karena tertinggal atau karena kok umur segini belum ini gitu ya. Jadi jalanin aja pelan-pelan, bertahap-tahap gitu kan. Kalau misalnya lo tahu kebutuhannya apa gitu, misalnya kalau nggak tahu mau kemana tapi lo tahu oh gue kurang perlu belajar X gitu, atau gue perlu ketemu sama orang ini, ya nggak apa-apa, dicari aja gitu. Iya. Pelan-pelan. Jadi mungkin bersabar sama diri sendiri gitu ya. Gitu sih. Ya. Sama nggak apa-apa kalau outgrow friendship kali ya. Dulu tuh gue sempat berasa ini, kalau 20-an gitu kayak, gue udah kayak gak nyambung, ngomonginnya masih seperti waktu belasan gitu. Ya udah, memang mungkin seasonnya tuh udah selesai gitu kan, bukan berarti habis itu di ditch gitu ya, tapi ya udah pelan-pelan ya, memang mungkin kita bertumbuh. Ya tadi kayak Putri bilang, pace-nya dan seasonnya tuh beda gitu ya, nggak apa-apa gitu, jangan merasa bersalah terus kayak kok gue begini begitu gitu ya, it's okay. Iya. Mungkin juga karena gue nggak punya best friend yang best banget kayak dari balita sampai sekarang gue masih temenan tuh, gue nggak punya, by the way. Jadi ya adalah, maksud gue kayak kan ada ya orang yang mungkin karena gue kan pindah-pindah juga ya, SD pindah, SMP pindah, SMA pindah lagi gitu, itu kan yang jadi
lingkungan bertumbuh barengnya tuh nggak itu aja gitu kan. Nah itu juga yang bikin nggak apa-apa nggak punya meninggalkan, dalam arti meninggalkan teman tuh punya teman baru yang terus ternyata lebih nyambung, lebih sejalan, lebih empower lo gitu ya nggak apa-apa gitu. Temen yang kemarin ya tetap menjadi baik aja gitu, tapi yang nggak harus terus merasa bersalah, like kita tidak seperti dulu lagi gitu ya. Iya. Tapi konsep best friend itu kadang-kadang memang diromantisasi. Ya itu dah. Karena kan ya itu kalau kita nonton film, baca buku kayaknya ada nih best friend dari usia 0,5 sampai 95 gitu kan. Tapi kan ya nyatanya kita bertumbuh dan berbuah gitu kan ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ya oke. Aku garis bawahi yang sabar gitu ya. Toh mungkin bisa dilihat dari Meske dan Putri yang 10 tahun kemudian juga ya survive aja. Ya gini-gini aja sebenarnya. Tidak banyak perubahannya. Ya nggak apa-apa juga gitu kan, ini ada bukti nyata gitu ya. Jadi sabar itu nampaknya memang penting untuk didorong buat anak-anak muda sekarang gitu ya, karena pinginnya tuh serba cepat mungkin ya, karena didorong cara hidupnya juga semuanya serba cepat tersedia gitu ya. Ojo ke susu. Iya, kan terburu-buru. Oke, nah balik lagi ke pertemanan teman-teman nih. Kalau secara umum, bukan secara umum sih. Jadi ketika umur 30-an gitu berteman itu apa sih yang sekarang itu bisa dilakukan, apa yang sekarang itu bisa dilakukan tapi waktu umur 20-an nggak bisa dilakukan? Apa sih hal baru gitu ya dalam hal pertemanan yang baru bisa dilakukan ketika kalian umurnya 30-an? Ada nggak hal-hal baru yang baru ketika aku agak lebih dewasa ya aku bisa melakukan ini bersama temanku, gitu ada nggak? Atau baru bisa sekarang? Yang mahal. Iya. Misalnya apa itu yang mahal? Misalnya dulu makan cuma bakso, sekarang bisa nyobain fine dining. Kapan kita fine dining? Ada pernah. Ini kali yang bisa dilakukan, tapi nggak juga ya. Iya, kita fine dining kemarin kan di Kakak itu. Sama maksud gue ini, kalau dulu pas 20-an tuh misalnya fine dining mampu nggak mampu tuh dimampu-mampuin gitu. Malu untuk ngomong misalnya. Nah kalau di 30 nih misalnya kayak berkeinginan hidup mewah tapi nggak mampu, terus ya bisa enteng aja bilang nggak mampu, nggak punya duit gitu. Nggak, ini justru Mbak Nia nanya yang sekarang jadi mampu apa yang itu tadi. Kalau dulu tuh maksudnya walaupun nggak mampu bisa dipaksain gitu. Kalau sekarang lebih ya udah bilang gitu, jangan di situ dong gitu. Justru apa pertanyaannya yang yang baru bisa dilakukan di 30. Enggak, kayak ngapain kan ya Mbak yang bisa dilakukan baru dilakukannya tuh di umur 30, di umur itu maksud gue. Nggak ada kesabarannya. Jadi menurut dia sudah bisa terbuka gitu ya, ngomong mampu gitu. Lebih mudah. Kayak sabar. Lebih mudah terbuka. Nah, iya. Nggak malu gitu ya, nggak malu lagi cerita kondisi keuangannya gitu maksudnya. Kalau Putri gimana? Kayaknya kamu sedang berpikir sesuatu. Apa Put yang baru bisa sekarang, atau bentuk-bentuk pertemanan yang baru bisa terjadi ketika 30-an gitu, ketika 20-an itu nggak ada. Kayak dari 20-an sih ada-ada aja ya. Kayaknya sih kalau gue yang model itu loh Ci, kayak kita nginep kemana gitu kan, yang terus sudah nggak terlalu mikirin tuh karena memang budgetnya ada gitu. Nggak frugal. Nggak terlalu frugal banget hidup ya kan. Karena udah ada pendapatan gitu ya. Iya. Yang rada benar. Tapi mungkin itu juga jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi tuh Mbak yang ngomongin circle. Akhirnya kalau kesaring ya memang milihnya ya kita, mungkin aku sama Putri
nggak berteman dengan apa namanya yang kerjaannya mungkin nongkrongnya dia gitu. Karena kita nggak mampu. Kenapa dia? Nggak kebayang gue apa yang mahal gitu, atau misalnya arisan tas LV gitu, karena ya kita juga nggak mampu. Iya, nggak minat sih. Iya. Tidak tertarik. Tapi apa yang Oke, baru oke. bisa dikerjain di 30 ya? Apa ya, mungkin deep talk gitu. Gak juga ya, dari 25-an gitu juga udah bisa. Atau kalau deep talk-nya beda nggak umur 20-an dengan 30-an? Ya lebih deep talk mungkin ya, kayak ngomongin nilai hidup. Kapan kita? Ya Allah, selama ini nggak deep percakapan kita. Tapi mungkin malah gue ngerasa deep talk tuh jadi sehari-hari gitu ya. As in, gue ngerasa juga aku sendiri kan lebih vulnerable di usia 35 tahun ke atas gitu kan ya. Jadi sekarang tuh ngomongin sesuatu yang dulu aku omongin itu Lebih nyaman gitu ya. secretly, bahkan boro-boro secretly gitu, it's all in my head only gitu ya. Sekarang tuh ya itu bisa jadi percakapan sambil makan pagi gitu loh, yang kayak gue Ya, makan pagi kita berat banget. maksud gue yang gitu, yang kayak Kapan sambil malamnya kayak apa ya? capin gitu loh. Ya. Kayak misalnya, gue lagi stres nih sama ini gitu, kayak gue takut nih gue begini gitu. Itu lebih slow gitu kalau gue malah ngucapinnya gitu. Tentu saja karena Cici gitu kan yang gue yang gue ajakin ngomong. Dan itu bukan yang sesuatu yang kalau gue ngomong itu tuh bisa sambil over dinner santuy terus gue omongin, gak yang kayak Ci, gue butuh ngobrol sama lo gitu ya. Enggak yang gitu loh. Ya nggak sih? Nggak dikhususkan ada eventnya gitu ya. Enggak gitu. Sambil motong cabe terus tiba-tiba gue ngemeng gitu, segala yang gue keluhkan itu gue bisa gitu. Ya. Jadi lebih karena lebih mengenal diri gitu ya, jadi lebih terbuka dan lebih terasa sama circle-nya kan. Ya, dan itu selektif. Oke. Nah, kalau sebaliknya yang dulu sudah ditinggalkan, nggak dilakukan lagi ketika 30. Dulu 20 tuh bentuk-bentuk pertemanannya dilakukan seperti ini, tapi sekarang tuh udah nggak pernah lagi gitu. Ada nggak? Pergi beramai-ramai dalam rombongan besar. Study tour sekolah. Iya dong. Yang 20-an gitu ya. Jelas. Jadi kalau 20-an pergi maksimal berapa orang tuh beramai-ramainya? Kalau sekarang jadi cuma berapa? Sekarang bertiga. Iya, kalau 20-an 3 table, kalau sekarang 3 kursi. Sama Mimi, sama Uli, berlima. Ada lagi nggak selain soal rombongan gitu ya? Udah nggak bisa lagi pergi berombong-rombong. Mungkin juga belum dicoba kali ya, juga udah 2,5 tahun kan ya. Oh iya, juga efek pandemi. Enggak, lo memang mau kalau diajak ngumpul ber-15 gitu? Enggak sih. Lo mendengar katanya ngumpul sama orang yang tidak terlalu dikenal aja udah males. Mending motong cabe. Iya. Iya, enggak deh. Okay. Oh ini. Abis ini nggak ada yang ngajakin gua, nggak ada yang ngontak lagi. Kok kita cuma bertiga-tigaan aja ya, Put? Oh ini, kalau 20-an, susah sih pertanyaannya. Yang tidak dilakukan lagi ya? Ya, yang sudah ditinggalkan gitu, udah nggak zamannya Kak. Gampang iyain. Kalau dulu kan kayaknya kalau nolak tuh nggak enak, nanti nggak sopan lah, apalah gitu. Kalau sekarang ya nggak mau bilang for no reason. Jadi nggak perlu harus menjelaskan kayak, gua harus bikin makalah gitu ya. Nggak mau ikut aja, nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau specifically pertemanan kalian sendiri ada perubahan nggak ketika dulu 20-an dan 30-an? Selain tadi ya sebenarnya udah cerita lebih dalam gitu ya, sehari-hari lebih dalam. Dulu enggak ya? Dulu belum 20-an sama Putri sama Meske? Dulu kita merasa ada yang abad dekat. Tapi film-film Tinder Swindler atau Puppet Master itu nyata adanya, Bunda Yanda. Jangan dong. Enggak, tapi kayaknya sih nggak terlalu berubah ya.
Iya. Karena dari dulu banget aku sama Cici udah kerja bareng untuk beberapa project gitu kan. Dan kita ketemu berbagai orang yang bisa dijulitin bersama gitu. Jadi ya nggak terlalu beda gitu. Cuman kan topiknya masih topik kerjaan aja gitu ya. Iya. Mungkin kalau sekarang topiknya udah lebih macem-macem lah gitu kayaknya. Kalau dari pertemananku aku sama Cici ya. Dari mulai konsep new age, kemudian dog parenting. Jadi topiknya semakin banyak gitu ya di Iya. gitu ya. Kalau topik yang mungkin contoh topik kalian yang interestnya sama dan paling menarik buat kalian apa tuh yang kayak energize your friendship gitu. Akhir-akhir inilah ya. Apa ya? Anjing. Iya. Membesarkan 2 anak. Iya. Oke, lucu Sedang banget. tidur. Kita mengganggu nggak? Langsung bisik-bisik. Enggak, dia mah nggak bakal bangun. Oke. Oke, anjing. Ya. Oke lah. Nah, mungkin ini ya ini pertanyaan terakhir kalian. Nah, kalau teman-teman lihat gitu dari percakapan tadi gitu, lalu kalau kembali pertanyaan yang awal sih, jadi friendship atau pertemanan buat teman-teman yang berusia 30-an itu apa sih sebenarnya, apa yang masih dicari di usia 30-an di dalam pertemanan? Tetap sih support system. Kalau sekarang bener. Aku sepakat sih sama Cici. Nggak punya ide lain. Kayak beyond basa-basi lah gitu. Kalau udah temenan di umur 30-an tuh kayak misalnya kayak sekarang nih COVID, nggak yang basa-basi kayak aduh gimana. Tapi kayak udah langsung kirim barang apa, lu butuh apa gitu. Support system bener sih. Lalu yang dimaksud dengan teman baik atau pertemanan yang baik di usia 30-an gitu ya, itu seperti apa kalau menurut teman? Mungkin ini agak normatif kayak PPKN gitu, tapi ya mungkin value-nya sama dan saling mendukung ya. Saling mendukung belum tentu saling setuju gitu, tapi ya bisa kasih pandangan yang clear gitu. Jadi bahkan berani negur. Ya, semakin terbuka tadi ya. Itu ada yang mau disampaikan? Aku tuh kayaknya pertemanan yang baik dan teman baik tuh agak beda gitu ya. Maksudku kayak sama semua orang di kantor kan aku punya pertemanan yang baik gitu kan. Tapi ya belum tentu semuanya levelnya kayak Cici gitu. Level pertemanannya kayak Cici gitu kan. Kalau Cici mungkin statusnya teman baik, Alhamdulillah. teman baik gitu kan. Tapi kan nggak sama semuanya dijejerin sama gitu kan, tapi semuanya berteman dengan baik gitu loh, nggak ada yang kadar pertemanannya baik gitu. Repot nggak sih gue? Iya, gue paham. Gitu ya. Kalau make friendship pertemanannya gitu ya. Iya. Tapi teman baik itu kayak mungkin zaman dulu tuh sahabat gitu ya. Iya. Kan masih kayak menghargai sahabat. Iya. Terus di stikerin. Mifa. Oke. Sip. Nah, ada yang kalian mau sampaikan sekali lagi buat teman-teman yang muda atau justru dengan teman-teman sepantaran kalian soal friendship? Mungkin kalimat terakhir atau pesan terakhir. Buat teman-teman yang sepantaran mungkin nggak apa-apa kalau WhatsApp gue cuma seingetnya aja, atau kalau ada butuhnya aja nggak apa-apa. Don't feel bad. Ada masanya gue nomor 1 di WhatsApp paling tinggi Putri. Karena yang gue cek cuma Cici doang. Gue lihat sekarang siapa? Gue udah kalah. Mungkin Taiwan. Gimana sih lihatnya? Ya itu, UPM Om. Kerjaan semua. Iya, kerjaan semua tuh. Begini caranya kalau mau ngelihat nih. Mana? Kirim kemana? Bukan. Aku udah bukan nomor 1. Oh ini Kalau Cici gimana?
kayak sepantaran, kadang-kadang tuh ini suka mendengar cerita kalau udah menikah, apalagi kalau udah berkeluarga, punya anak gitu, itu kan juga pertemanannya ya makin sedikit gitu, ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya ya memang kadang-kadang beberapa pertemanan memang perlu diusahakan gitu, ya itu tadi kayak Putri bilang, ya circle mana yang mau paling diusahakan, yang paling kasih energi, yang apa namanya paling enak gitu, bukan berarti jadi ini ya, maksudnya apa sih namanya tuh, jadi kayak mau minta terus gitu, tapi ya memang to certain level, pertemanan dan ya itu kali ya, persahabatan, teman baik itu kategorinya ya kita perlu mengusahakan, jadi dan kita juga senang mengusahakannya gitu. Ya. Oke, Miska dan Putri, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga teman-temannya yang mendengar tidak berubah pandangan gitu. Semua tiba-tiba jadi individualis gara-gara kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Take care selalu ya. Terima kasih Mbak Nia. Thank you Mbak Nia. Thank you XYZ.